Hai ladies, gue berusia 25 tahun, berprofesi sebagai account eksekutif di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan gue menghasilkan 12,5 juta rupiah dalam 1 bulan. Tapi untuk berada di posisi ini sebagai AE, gue itu mengawali karir awalnya sebagai admin marketing di awal tahun 2021. Tapi sebelum kerja di rumah sakit ini, dulunya waktu gue baru lulus, baru jadi fresh graduate gitu ya, gue awalnya di agensi kerjanya. Itu gue kerja selama 6 bulan ya kalau nggak salah. Saat itu gaji pertama gue sebagai fresh graduate itu sekitar 7-8 juta rupiah dalam 1 bulan. Terus mulai dari situ, sejak awal gue kerja, gue jadi rajin nyisihin pendapatan gue. Gue juga part-time di beberapa radio, kadang juga jadi penyiar, kadang jadi kreatif. Kalau misalnya ada project atau join event gitu, ya gue ngebantu buat pitchingnya juga. Walaupun gak tiap bulan ada, tapi lumayan lah sekalinya ada, itu bisa setara gaji gue. So, sekarang gue punya tabungan yang menurut gue cukup buat dibagi jadi beberapa pos penyimpanan. 3 digit gitu nyampe sih. Itu gue bagi ke dalam beberapa pos. Yang pertama itu sekitar ada 55%, gue masukin ke deposito. Ini untuk tabungan jangka menengah, buat ntar kalau gue nikah gitu, atau buat DP rumah. Selain deposito, gue juga masukin di reksadana. Sekitar 15% dari tabungan gue ada di situ. Di reksadana gue bagi jadi 2 lagi. Ada yang reksadana pasar uang, ada reksadana saham. Nah, sebenarnya kalau masukin ke reksadana ini, tujuan keuangan gue itu buat beli mobil ya, karena sebenarnya sekarang ada mobil, tapi itu mobil punya orang tua. Nah, ini yang mau gue beli ya mobil buat gue pribadi. Sisanya itu ada 30% lagi gue masukin ke tabungan biasa. Ini gue pakai untuk kebutuhan sehari-hari sih. Lalu saat ini gue emang masih single, tapi gaji gue itu bukan cuma buat gue aja. Tapi gue juga menanggung biaya nyokap dan satu adik gue yang lagi sekolah. Ini mau masuk kuliah juga sih dia. Jadi tiap gajian gue ya harus transfer ke nyokap gue. Kurang lebih tuh ada 7 juta lah. Terus terserah nyokap gue sih ngelola duitnya itu gimana. Dari 7 juta itu udah termasuk keperluan rumah, belanja bulanan, internet. Kadang kalau ada perbaikan rumah ya pakai uang itu juga. Sekolah adik, asuransi kesehatan kita bertiga, dan asuransi pendidikan karena gue pengen banget ngelanjutin S2 sih. Sementara untuk gue sendiri, pengeluaran gue itu cuma kisaran di 500.000 untuk transportasi. Kadang gue tuh naik Transjakarta, kadang ojek online, atau bisa juga gue bawa mobil nyokap gue dan uang itu buat isi bensin. Dan gue juga nyiapin sekitar 500.000 untuk biaya tilang karena gue suka lupa tanggal, jadi suka kena ganjil genap, dan kadang suka nggak pakai seatbelt, jadi kadang suka foto polisi. Terus untuk biaya makan atau kayak jajan-jajan cantik gitu, itu biasanya sebulan gua hanya menghabiskan 500-800.000 sih. Ini sebenarnya kalau makan kehitung bisa hemat juga sih, karena ya gue masih dibekelin sama nyokap gue. Selanjutnya, pengeluaran bulanan gue yang wajib adalah biaya skincare. Sebulan itu alokasi gue buat skincare ini itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta rupiah lah. Karena gue AE dan kebetulan harus ketemu banyak orang, jadi mau nggak mau harus terlihat cantik. Jadi skincare adalah investasi penting buat gue. Terus kalau ada sisa ya udah, baru gue masukin tabungan. Kedepannya target gue tuh jelas. Gue tuh pengen punya rumah di umur 30 beserta isinya. Lalu 5 tahun kemudian di umur 35 target gue itu bisa leyeh-leyeh di rumah. Nggak sesibuk sekarang sih. Dan di umur 40 gue tuh udah nggak jadi karyawan lagi pengennya. Udah bisa merasakan yang namanya financial freedom.